A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, abang kakak yang baik rahmati Allah, para ayah, para bunda, ustaz, anak-anak muda, abang-abang, kakak-kakak semuanya. Pertama, kita mengulang-ulang kalimat yang sering saya mulai di awal ketika misi, yaitu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Surat berapa, ayat berapa tuh? Ada yang tahu enggak? Surat Toha ya. Surat 20 ayat 25. Ini doa dibaca oleh Nabi Musa ketika akan menghadapi Firaun. Rabbi shrah li sadri. Ada 3 huruf dasar, yaitu sya, ro, ha. Kalau dijadikan mudhof ilaih namanya syarhus sadr. Syarhus sadr, kelapangan hati. Rabbi shrah li sadri. Ayo, jangan sampai salah. Robbishnya pakai sya di awal, habis itu pakai roh li. Robbish roh li sadri. Ayo, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkan dada tuh memaafkan. Lapangkan dada tuh meminta maaf. Lapangkan dada tuh tetap tenang dan menjaga kewarasan ketika ada perbedaan. Dan itu perbedaan bisa jadi perbedaan yang fundamental, perbedaan prinsip, bahkan perbedaan-perbedaan fikih gitu. Misalnya yang satu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang satu Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh enggak? Boleh aja. Yang enggak boleh? Enggak sholawat. Subuhnya pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut. Gimana? Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu sholat subuhnya 3 rakaat. Saking semangatnya. Apa yang dibutuhkan? Bukan cuma kecerdasan, tapi syarhus sadr. Suami lagi ngegas nih, misalnya dia kebawa beban tugas atau kerjaan dari luar rumah, terus kayaknya kebawa tuh emosinya ke rumah, marah-marah di rumah. Terus istri nengok, ini kalau aku ngegas juga nih, pecah piring-piring kaca nih. Ya udah, tenang-tenang dulu, gak usah dimarah-marah, gak usah ditanya-tanya. Istri langsung kasih minum air hangat, kasih garam misal gitu. Enggak ya? Langsung diare suaminya, kasih teh manis hangat, ya kan? Siapkan kue kesukaan dia, misalnya pisang goreng gitu, lalu bilang, ini ya, ini pak, silakan diminum, silakan dimakan. Nanti kalau udah tenang, ngomong sama bunda atau ngomong sama umi. Itu namanya syarhus sadr. Gitu kan sebaliknya. Nengok istri tiba-tiba marah gitu, ngomel-ngomel, jangan langsung kita gas balik. Tenang dulu sebentar. Kenapa dia marah ya? Oh, mungkin dia lagi kesal sama circle-nya karena tadi pergi arisan tidak dapat misalnya gitu. Oh, tidak, dia udah ikut arisan, dia tidak nyambung. Atau mungkin ada hal yang dia letih gitu seharian. Kan perempuan tuh Masya Allah, ya Allah kasih skill ya. Tangan kanan bisa masak, tangan kiri nyusukan anak, kaki ngepel. Terus kaki kirinya main ice skating gitu. Jangan langsung ngegas, diam dulu sebentar. Oh, ngapa ya gitu. Kan yang satu ngegas, yang satu tenang, betul enggak? Kadang-kadang kan juga gitu. Kadang suami lagi marah-marah, enggak usah ini dulu, diamkan dulu. Begitu tidak tenang, baru masuk tuh barang kan. Sembelih langsung. Apa yang dibutuhkan sama kakak? Syarhus sadr. Nah, orang-orang yang temperamen, orang-orang yang mudah marah, mudah baper, coba lihat. Apa masalahnya? Enggak pintar?
Ntar kurang ilmu, berilmu. Apa yang dia butuhkan? Iya, dia kurang lapang dadanya. Ayo ikut saya. Hati lapang, urusan gampang. Coba diulang. Hati lapang, urusan gampang. Syarhus sadr. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lihat doanya itu. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Yo, hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, lunas hutang. Tepuk sebelahnya, jangan hutang lagi. Hutangnya dibayar biar lunas. Jangan banyak gaya ya, nanti banyak tekanan. iPhone udah lunas belum? Oke, handphonenya iPhone, kurbannya sapi dibelah 7. Memalukan, sembelih aja iPhone itu. Ayo jawab jujur. Hati lapang ini perjuangannya berapa lama? Sampai mati. Aku tuh udah jadi istri yang baik, Pak, buat kamu. Bibir. Aku gak dihargai. Aku tuh gak bisa diginiin. Allah. Iyalah si paling gak bisa. Syarhus sadr. Nabi Musa alaihissalam tahu yang dihadapi ini Fir'aun, bapak angkat kan bahasanya. Asiyah itu adalah ibu yang ngambil dia. Tapi Nabi Musa bilang, "Cemana cara ngelawannya?" Nah, maka doa ini legend. Dulu kalau guru-guru ngaji kampung zaman-zaman saya kecil dibilang doa penerang hati. Apa nama doanya? Ada yang pernah dengar istilah ini? Pernah dengar? Ya kan kecil-kecil dulu kita. Ada yang pernah kecil dulu? Berapa orang sini? Saya pernah kecil. Ada yang selain saya pernah kecil dulu. Apa nama guru kita bilang doa ini? Doa penerang hati. Rabbish rahli sadri. Coba bilang. Wa yassirli amri. Nah, sekarang kita bedah lagi. Syarhus sadr atau hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, rezeki. Hati lapang, jodoh datang. Mana jomblo-jomblo? Ya Allah. Semoga waktu kiamat datang kita sudah nikah ya. Perempuan banyak hari ini nih, ngapalah belum dapat jodoh tuh gimana ceritanya kita ini loh. Ada apa sama antum-antum ini? Kalau zaman saya dulu masih muda, es krim itu cuma ada 3 pilihan. Coklat, vanila, strawberry. Nah, sekarang nih kan ada matcha, ada rasa rasa kemenyan, rasa hazelnut, apa lagi? Bubble gum, taro, tayo. Jadi tidak beli es krim kita kan? Bingung, banyak sekali rasanya. Di TikTok ada selingkuhan ya, di Instagram ada, di Facebook ada yang di inbox, di Gojek juga ada. Yang umur 15 ada, yang aduh. Rasa kemenyan es krim dulu pernah tahu kan? Ada juga rasa yang pernah ada, ya. Rasa yang tertinggal. Kenapa kita kumpul-kumpul situ? Sini ya. Sempit sekali dunia kayak ini. Betua raya. Jadi Rabbish rahli sadri itu buahnya adalah wayassirli amri. Ayo, hati lapang, urusan gampang. Sekarang tangannya gini. Hati sempit, urusannya sulit. Ayo, hati sempit, rezekinya sedikit. Hati sempit, badannya mudah sakit. Gimana enggak sakit? Orang beli mobil dia masuk mobil ambulan, wing. Orang naik pangkat dia naik juga. Orang naik haji, naik pangkat dia naik tensi darahnya. Apa masalahnya? Bukan enggak pintar, bukan buta, bukan enggak punya mata, hati sempit. Tinggal ikut bahagia kan gampang. Alhamdulillah temanku dapat jodoh. Ini kenapa dia ya? Jangan ini pakai susu. Capek skincarean ini susu aja, bulu balik. Nyambung. Ayam enggak marah nih, ngasih tahu fenomena untuk kita ngerenung sebentar. Apa masalah dalam diri saya ini? Kan
SMK ini dibuat, Ayaman selalu bikin tema kecil gitu ya di SMK itu, ngajak kawan-kawan tuh bercermin ke dalam. Oh, ini ngomong tentang saya. Kalau teman-teman ngerasa sudah soleh, sudah baik, gak usah dengar SMK lagi, udah gak apa-apa. Banyak yang lain yang lebih bagus. Ini nih memang materi-materi untuk pemula memang SMK. Nah saya masih pemula Bang Kakak. Berapa lama SMK nih? Baru 14 tahun jadi pemula nih. Ada ayat-ayat kecil gitu ya. Iya, Rabbi shrah li sadri. Kadang-kadang kita udah coba nasihatin orang, kita udah sampaikan baik-baik. Depan kita iya. Nanti di belakang kita lain yang dikerjakan ya Pak, lain yang disuruh. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bang sini Bang, di atas meja sini Bang. Rabbi shrah li sadri. Kalau Abang duduk situ saya langsung pindah gitu kan. Ngapalah kita tuh kumpul situ. Langsung isi Bang. Macam artis dia beliau nih ya. Jangan tenang Bang. Kan siapa yang pegang mic dia yang menguasai. Dan insya Allah kontennya bukan Abang, tenang aja. Yuk, hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, hati tenang. Hati lapang, hidup tenang. Jadi kita tidak pernah gelisah dengan apa kata orang, apa penilaian orang mau gimana, tak ada urusan. Bukan tidak apa-apa basa-basi, tidak apa-apa beneran. Satu hari Imam Syafi'i ditanya sama muridnya, wahai Imam, kok kau tenang sekali kena fitnah, kena caci maki, dibilang ini, dibilang itu. Apa kata Imam Syafi'i? Allah saja difitnah punya anak, Nabi Muhammad difitnah pendusta, apalagi cuma saya Syafi'i ini, kata dia. Oh, kata murid-muridnya, kalau gitu udahlah case close lah. Inyong ora sudi. Inyong ora sudi. Pokoknya kita akan musuhi keluarga dia, 7 turunan. Nah, kamu mewariskan kebencian. Apa masalahnya? Hati. Itu mantan suami saya akan bunuh diri. Inna syani'aka wal abtar. Abang Kakak coba jawab, di mana di dunia ini tempat yang selalu menyenangkan hati kita? Ada enggak? Carikan saya tempat di dunia ini yang selalu menyenangkan hati. Di mana? Kawan saya tadi malam curhat, dia merantau dari sebuah daerah, saya tidak sebutkan nama daerahnya, terus katanya kerja di Jakarta. Rumahnya di Depok, kerja di tengah-tengah Jakarta, tiap hari kena ganjil genap, mobilnya ganjil, hari ini genap, terpaksa pakai motor 2,5 jam dari Depok ke tempat kerjanya. Tiap hari, inilah Jakarta kayak macam. Mana juga letih juga sebenarnya, tapi di mana lagi? Semua terjadi karena wis kadung. Coba dulu. Saya berpikir dia hebat, punya karir bagus. Dia cerita sama saya, enak sekali Kem kayak ente. Kan kalau di Gontor panggilan saya Lukem. Karena banyak sekali Lukman. Tadi malam kumpul sampai jam 1:30 reuni kawan-kawan. Saya cerita tentang mati, saya cerita tentang Bang Rizal nelfon saya waktu Coach Steven meninggal. Saya cerita tentang mati, saya kasih tahu sama kawan-kawan kita nih wes tuwek, saya bilang apa? Iya. Ya saya jak tua, masa omong-omong ngerasa muda ya? Ya ulang lagi, Rabbi shrah li sadri. Terjadi karena wes kadung ya, Mbok ya. Itu mau reinkarnasi bunda. Saya bilang sama kawan-kawan saya tadi malam, tidak apa-apa, saya bilang. Semua orang berproses. Nah, ada apa ya? Ada renungan basic, renungan dasar. Saya ini mau kemana sebenarnya? Ada satu anak muda saya tanya, kau ini siapa sih? Saya bilang, tidak bisa, bukannya jawab nangis. Kalau saya tengok kakinya tidak saya injak. Kau ini siapa? Saya bilang, mau kemana kau nih? Tidak bisa jawab dia. Padahal pertanyaan itu basic banget loh. Kau ini siapa? Jawab, saya hamba Allah. Namanya hamba, namanya budak. Budak itu kan harus taat aturan, taat larangan. Sama ini budak tuh, ciri-ciri budak. Nama gak budak-budak? Budak, apa cirinya budak-budak? 1, taat pada aturan. 2, taat sama larangan. Ada satu lagi, taat pada ketentuan takdir baik dan buruk. Apakah semua yang kita mau jadi kenyataan? Tidak. Nomor 3 ini perlu syarhus sadar. Ada seorang musafir duduk di bawah pohon. Dilihatnya pohon, Tuhan nih kata dia.
bikin pohon besar-besar, buahnya kok kecil. Harusnya pohonnya besar, buahnya kecil. Gitu baru keren. Lagi ngomong gitu, jatuh buah tuh pasti dong dia. Apa dia bilang? Untung kecil kata dia. Coba kalau sebesar durian buah tuh, selesai lah hidungnya. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan ini yang kita tuh sok tahu gitu menentukan ini jelek nih, ini tidak baik. Allah lagi muji saya, Ustaz. Kau register tak ada, masuk sekolah tak pernah, kok tiba-tiba ujian. Nyambung nggak kira-kira? Di mana yuk? Di mana Di dunia ini yang bisa menyenangkan dan selalu membahagiakan kita tuh di mana? Maksudnya tuh selalu sesuai ekspektasi kita semuanya. Apapun terjadi, ada tak? Siap-siaplah kecewa. Dunia ini diciptakan Allah penuh misteri, penuh teka-teki, penuh ketidakpastian. Maka dulu saya pernah ngomong sama beberapa santri-santri kalau masih ingat, Allah itu maha suka-suka. Ada yang masih lupa tak? Masih lupa? Apa? Allah maha. Kemarin ada salah satu kawan, dia curhat, saya Ustaz jadi overthinking sama istri saya karena kulit saya hitam. Istri saya juga tidak putih-putih banget. Ternyata anak saya lahir putih sekali Ustaz. Saya jadi overthinking Ustaz, kepikiran ini itu segala macam. Bang, saya bilang, bintang, saya bilang, bisa tidak Allah tuh, saya bilang, bikin anak tanpa ada suami. Langsung tuh, oh iya ya, Maryam sama Nabi Isa. Nggak pakai suami ya jadi bang, apa gitu abang kulit begini terus anak abang putih. Abang mau anak abang kulit kayak gimana? Langsung dia diam. Astagfirullahaladzim. Jadi iblis itu ngacau di pikiran, ngacau di ucapan, ngacau juga di perbuatan. Berawal dari pikiran yang sesat inilah akhirnya mulut kita juga ikut-ikutan sesat. Saya mah bukan siapa-siapa. Mana bisa janda umroh? Emang ada larangan janda dilarang umroh itu? Tak ada. Saya mah penjual gorengan. Emang apa penjual gorengan tak boleh pergi ke Baitullah? Semua orang berhak untuk sampai ke Baitullah. Maka syarhus sadar, hati yang lapang itu akan membuat kita bisa mudah jalani kehidupan ini. Nah, pertanyaannya, kalau hampir tiap hari kita ngerasa kok ribet, jelimet, bulat, ketemu tak jawabannya? Ketemu tak? Apa masalahnya? Kok hampir tiap hari urusan kita tuh kayaknya ribet, jelimet, bulat, apa? Hati sempit, urusan sulit. Coba diulang. Hati sempit, badannya gampang sakit. Hati sempit, urusan sulit. Kebalikannya ya sekarang, buka tangan gini. Hati lapang, urusan gampang. Hati lapang, rezekinya datang. Hati lapang, hidup tenang. Betul nggak? Ketemu sama orang, dia cerita tentang kesuksesannya, kita tinggal bilang mabruk, alfa mabruk, barakallahu fikum, barakallahu fi umri. Sebut aja semuanya. Iya kan? Semoga makin sukses bro, makin hebat, makin berhasil, makin senang hidupnya, keluarga harmonis. Banyak, berlimpah-limpahlah mulut itu untuk doakan kebaikan untuk orang lain. Ada tadi malam kawan saya satu angkatan tuh kandidat profesor. Ya saya tidak sebut dia dokter lagi, saya panggil dia pakai prof. Mudah-mudahan prof ilmunya bermanfaat, sukses. Doakan aja. Saya kan prof juga, provokator. Saya udah dulu ada prof. Iya kan? Dia prof pakai F, saya prof pakai V cabang. Iya kan? Provokator. Iya kan? Dia doktor honoris causa, kita doktor humoris causa. Ya kan? Kerjanya bercanda dan menggurau aja gitu. Lapang-lapang lah. Apa tanda? Sekarang kita masuk ya. Apa tanda hati lapang ayam? Tanda hati lapang, kita mudah dan cepat berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Coba bilang. Kita cepat dan mudah. Ulang. Kita cepat dan mudah berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Si fulan dapat haji loh, dapat haji furoda misalnya gitu. Alhamdulillah. Si fulan dapat haji promo bulan Muharram misalnya, tidak ada gitu. Karena furoda tak keluar katanya ya. Bikin paket
promo haji bulan Muharram. Tidak ada ya, abang kakak jangan mau ya. Walaupun murah, nanti hukumnya takutnya di Jabal Magnet deh. Jadi mudah yang pertama apa? Yang kedua cepat. Cepat apa? Berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu buah dari syarhus sadr. Sebagaimana juga kita cepat dan mudah mengevaluasi, muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Nah, yang terjadi apa kakak? Terbalik. Kalau sama orang tajam banget, giliran sama diri sendiri tumpul. Kalau sama orang, wah maunya mengkritisi, wah memandangnya dengan kacamata yang tajam. Giliran sama diri sendiri, wah aku mah gak apa-apa, aku mah harus dimaklumi. Pengennya tuh dipahami gitu, pengennya dipermen-permenin terus. Ini ada yang sakit nih jiwanya, iya kan? Kalau ketemu orang, misalnya contoh kita dengar teman kita kecopetan gitu, kita bilang, sabar saudaraku, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu kalimat yang pas untuk ngomong ke kawan. Tapi kalau kejadian sama kita, Masya Allah, dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah mengambil dompet saya? Gitu cara settingannya. Yang terjadi selama ini, kalau begitu orang dengar, bro, dompet gua kecopet, lu kurang sedekah sih, setan lu memang. Nah gitu misalkan, tajam sekali mulai sama orang. Giliran sama diri sendiri, oh Allah lagi menguji saya untuk menaikkan derajat saya. Oh Allah, hantu belau nih. Apa? Hantu belau. Nyambung. Jomblo dulu saya bikin, namanya Mustahil Jomblo. Iya, ada dulu. Pernah dengar kan? Saya bikin ke kafe-kafe dulu keliling-keliling. Materi utamanya 3B. 1, berusaha. 2, berdoa. 3, bercermin. Jangan dengar bercanda ya. Apa obatnya jomblo itu? Maksudnya bercermin apa? Lu ngaca bro. Ustaz, saya mah gak mau sama laki-laki yang begitu. Kata si laki-laki, udah aku punya istri macam itu. Salah satu hal yang saya agak bingung saat ini adalah diminta rekomendasi. Ustaz, saya siap nikah Ustaz. Begini. Terus ada nggak Ustaz santri-santri Ustaz yang ini? Ya dia cantik, soleha, hafiz Quran, kemudian bisa masak, punya keterampilan, bisa jaga anak. Kata yang kena tanya ini, kalau ada yang gitu aku lah ngambil duluan. Barang bagus masa ada diambil ya. Hah? Oh enggak berani. Dia cuma sampai di Pulau Natuna ya. Habis itu dia berenang. Lumayan lah bang, sekian bulan di Pontianak tuh hemat-hemat duit makan kan. Dia tidak bisa nolak karena fakta kan. Baru belajar Rabbi syrah li sadri, yassir li amri. Ya kan? Tidak apa-apa. Saya tadi udah mau belok-belok bang, tapi mau belok situ tidak apa-apa lah gitu ya kan. Ayolah kita gasin gitu. Biar gak sendirian. Iya. Gosok-gosok. Kalau orang tuh bang jadi konten gelisah bang, dia tuh bahagia karena naik engagementnya. Makanya sampai sekarang nggak saya fallback dia. Iya, follow lah. Itu yang ketawa ditahan siapa ya man? Oh nggak boleh tahu lah. Ulang ya, cepat dan mudah. Ada 2 kata kunci. 1, yang kedua mudah. Mudah apa? Berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Terus kalau dengan musibah gimana? Cepat juga dan mudah untuk berempati, ngerasakan, kalau aku di posisinya cemana ya. Saya mohon maaf ya kakak-kakak, tidak bermaksud ini. Kadang-kadang nengok kakak-kakak yang suaminya meninggal atau mungkin cerai, terus ngurusin anak. Ada lagi orang yang punya anak tapi anak apa? Anak spesial gitu, anak surga tuh. Saya tuh langsung pegang, ya Allah, berat ujian kakak nih. Tapi saya pun ingat Al-Baqarah 286. Coba Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh iya kata Allah, setiap orang diuji dengan takarannya masing-masing. Ada yang lagi sayang-sayangnya sama anak, lagi rindu-rindunya sama anak, tapi anak harus masuk pesantren. Ya untuk masa depan yang lebih baik, supaya kenal sama Allah dan Rasulnya. Berpisah, dikira enak bisa sama anak. Kan gak enak tuh, sedih. Terus dengar omongan orang lagi kan, kamu gak mampu yang ngurus anak. Bapak macam apa kamu? Kamu gak mampu yang ngurus anakmu. Biar aku aja ngasih makan anakmu. Kan bukan masalah gak mampu ngasih makan, tapi kita pengen anak kita belajar hidup dan kehidupan. Masuk pondok, dia belajar di pesantren. Sedih lah. Kita bisa makan, kan coba ya, udah jadi ayah berapa orang jadi orang tua? Pernah gak lagi makan enak,
Terus kebayang anak di pondok? Belum? Abang nanti tahu rasanya. Itu lagi makan, misalnya lagi di mall atau apa. Terus, anak lagi makan apa ya? Di sana bisa makan. Bang Ipan pernah ngerasa itu enggak? Ya. Makan enggak mereka di sana nih? Cemana mereka nih? Sedih, anda bisa tada. Iya kan? Nah, saya juga biasa kadang-kadang. Cuma yang laki-laki ya, kita ini enggak bisa, kita enggak pandai nunjukkan ini. Tapi kadang-kadang kepikir itu, ya Allah, anakku apa di sana ya gitu. Apa dia nih? Gimana ya? Tinggal doa. Anak saya 10 Ustaz, yang 7 di pondok. Masya Allah. Mantap. Tambah satu lagi Pak. Hah? Supplier. Semoga anak-anak abang kakak jadi orang yang alim soleh. Nah, apalagi ya? Ini kan langsung banyak langsung keluar nih. Apalagi kalau makanan yang sedang dimakan adalah makanan kesukaan anak. Maka saya sering ini ya, ayah atau ibu, orang tua itu lebih sakit ketika kehilangan anak ketimbang anak kehilangan orang tua. Saya pernah ditegur waktu saya cerita sedekah akbar 2016 atau 2017. Saya itu doa tentang, ya Allah lapangkanlah kuburan orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kuburan ayah kami yang sudah meninggal. Panjang saya ceritakan tentang doa untuk orang tua sudah meninggal. Tiba-tiba selesai saya mimpin doa, ada bapak-bapak maju ke depan, Ustaz, dari tadi Ustaz doain orang tua terus. Anak saya meninggal Ustaz, sakit. Ustaz tidak ada doakan anak yang sudah wafat. Saya langsung kayak kena tampar sih. Biasanya setan bisikan dalam pikiran otak orang tua yang kehilangan anak itu, kenapa anakku yang meninggal, mendingan aku aja. Kenapa anakku yang sakit, biarkan aku aja. Coba lihat, yang udah jadi ayah ketika itu anaknya sakit, cuma kita kadang-kadang tidak ekspresif, tidak bisa mengungkapkan. Kayak kemarin kejadian di salah satu pondok kan, anak-anaknya meninggal pas menjelang Jumatan. Saya kebayang gimana jadi orang tuanya tuh. Tapi akhirnya kita juga doa kan, kirim doa bilang, ayah, bunda, abang, kakak yang anaknya meninggal, anaknya lagi nuntut ilmu, insya Allah jadi golden ticket, jadi simpanan dan bisa ketemu nanti di surganya Allah. Kita tidak berpisah insya Allah. Nah, mudah dan cepat merasakan yang orang lain. Kalau dia bahagia, kita cepat dan mudah bahagia. Kalau dia lagi sedih, kita juga cepat-cepat sedih. Pak, saya divonis dokter sakit ini. Oh iya, kata teman saya ini 3 hari meninggal nih kayak gini. Nah, mulut. Itu tepuk sebelahnya mulut gitu kan. Jenguk orang sakit tuh tahan-tahan lah mulut tuh. Memang kita mungkin tahu sakit ini, tapi tidaklah harus bilang ini pakainya tidak lama lagi, Bapak. Cepat tulis wasiat, Pak. Tepuk sebelahnya mulut gitu kan. Ngegunjing ngomongin orang. Ini Aiman ngomong yang basic-basic ya, hal sederhana, betul enggak? 2 kata kunci tadi, mudah dan cepat. Abang kakak dapat itu, udah cukup dari SMK hari ini, tidak usah berat-berat. Karena saya tahu udah akhir bulan, abang kakak udah letih, udah mikirkan tarik nafas udah, tarik tunai tidak bisa. Coba bilang, lama tidak punya duit, sekali punya duit tak lama. Itu adalah apa? Lama tidak punya, sekali punya duit tak lama. Tarik tunas, tarik nafas, udah. Tarik tunai tak bisa. Ditendang-tendang dah ATM tuh. Maka kalau nengok ATM sensi dia. Apaan sih ATM ini lewat depan saya? Bukan ATM lewat depan kau yang lewat depan ATM. Kalau nengok ATM tuh baper aja bawaannya. Ayo, 2 kata kunci hari ini. Mudah dan cepat. Kalau ke orang lain tajam atau tumpul? Tumpulkan pedangmu kalau ke orang lain. Kasih udzur kata Rasulullah. Tapi kalau ke diri sendiri, tajam-tajam lah. Iya kan? Nah, hari ini terbalik matanya. Kalau nengok orang lain tajam banget. Ketika nengok diri sendiri tumpul. Nah, doanya gimana tadi? Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka Masya Allah, ahlan salat ya. Kursi ruh. Siap ya? Alhamdulillah. Halo ya. Ya Rob. Ya, izin ya. Jadi, balik lagi ke tadi surat Al-Baqarah ayat 286. Syarhus Sadr itu buahnya adalah kesadaran bahwasanya kita tidak akan diuji oleh Allah di luar batas kemampuan. Ya,
Setiap orang ada ujiannya. Setiap orang ada ujiannya. Setiap ujian ada orangnya. Setiap ujian ada orangnya. Apakah Allah zalim kepada hambanya? Tidak mungkin. Apakah Allah usil sama hambanya? Tidak mungkin. Syarhus sadad. Tidak ada seorang pun yang diuji di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada kata-kata yang saya sekarang sering baca. Abang kakak boleh pakai, boleh enggak. Kalimatnya gini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, ini kemarin jadi materi di Senenan, ya kan? Janganlah kau hukum kami. Jangan kau siksa kami karena kami lupa dan kami salah. Rabbana la tu'akhidna. Ayo, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apa masalahnya tadi? Lupa dan salah. Lupa istighfar misalnya gitu. Lupa menyebut nama Allah, lupa bilang insya Allah. Hal kecil. Ingat cerita yang mau pergi ke Bandung sama Jakarta. Dia bilang kalau hujan saya ke Bandung, kalau tidak hujan saya ke Jakarta. Dia tidak mau pakai insya Allah, qadarullah hujan. Maka kemana dia? Ke Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung di rest area kena tangkap sama perampok, dikalungin celurit di sininya, dibilang bawa saya ke Jakarta. Akhirnya balik lagi beliau ini. Begitu sampai Jakarta istrinya nanya, loh kok katanya mau ke Bandung? Insya Allah. Pakai minum teh? Insya Allah. Pakai baju? Insya Allah. Jadi dia tidak mau pakai kata-kata insya Allah. Akhirnya kena ajarkan sama Allah nih. Sejuta cara Allah membalikkan keadaan. Dah? Ayo, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau hukum kami, karena kami lupa dan kami salah. Lupa kita adalah hamba. Kan banyak tuh orang lupa hamba. Kelakuannya kayak Tuhan gitu. Kamu tuh kalau bukan saya nolong kamu nggak bisa. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Saya nolong kamu. Kalau bukan saya, habis. Masuk parit orang. Ada kawan kita divonis sama dokter 3 bulan kata dokter. Sakitnya getah bening. Kelenjar getah bening. Kata dokter, ini umur ibu cuma 3 bulan. Berapa umur ibu? 3 bulan. Kakak ini divonis dokter 3 bulan. Setelah 3 bulan benar meninggal dokternya. Siapa yang meninggal? Yang memvonis yang meninggal. Oke, ulang doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami karena kami lupa atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina. Tahmil alaina tuh ditimpakan ke atas kami, ya kan? Digencet gitu kalau bahasa Indonesia. Tahmil alaina, dibebankan di pundak. Isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Sesuatu yang pernah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ada kan yang ujiannya berat? Bayangkan kayak Nabi Ibrahim, lama tidak punya anak. Istri pertama tidak bisa hamil, baru istri kedua hamil, Siti Hajar. Dari Siti Sarah belum dapat. Baru dapat, udah suruh tinggalkan. Udah besar, disuruh sembelih. Masya Allah tuh, mampu kayak gitu. Oh, nyembelih kurban ya. Banyak yang pura-pura lupa kan. Nggak usah cukur kumis ya nih. Ya kan, ini kan udah mulai masuk kan. Masya Allah, tabarakallah, nggak rasanya nih. Udah mulai berkumis. Ini baru berapa hari nih. Nanti ketika hari hal-hal yang Allah larang, yang tadinya boleh, ya kan? Misalnya hari itu, misalnya harusnya kita bisa makan-makan, tapi hari itu Allah bilang, ini harinya bagusnya puasa. Ada tanggal merah gitu. Masih ingat yang tanggal merah sama tanggal hitam? Kalau orang tanggal hitam itu kan anak-anak sama orang gila, tabrak aja semuanya, tidak ada aturan. Jadi kalau tanggal merah kan, hari ini ada libur, hari ini ada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari ini ada aturan. Nah, yang kata kunci yang kedua apa kakak? Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana bi. Artinya, ya Allah, Kau yang paling tahu dosisnya, tolong jangan timpakan kepada saya sesuatu yang saya tidak sanggup mikulnya. Abang kakak baca ya ini menjelang tahajud itu kan, maksudnya sesudah tahajud
menjelang azan subuh, itu waktu terbaik tuh. Karena ada doa cantik di sini. Jangan siksa saya karena lupa dan salah. Jangan kasih beban seperti engkau kasih beban orang-orang terdahulu, karena saya tidak bakal mampu. Jangan juga kasih sesuatu yang saya tidak mampu mikulnya, ya Allah. Ini doa Allah yang ajarkan. Kenapa sih Abang Kakak? Dilihat ya. Saya pas buka ayat ini kemarin tuh, ya Allah, iya ya. Ini gampang ingatnya Abang Kakak. 3545. Coba bilang. 3545. Berapa ayatnya? Surat apa 35? Surat Fatir. Ayat berapa? Ayat 45. Coba lihat. Walau yu'akhirullahun nasa bima kasabu. Kalaulah Allah itu mau menghukum manusia berdasarkan apa yang sudah dikerjakannya, ma taraka ala zahriha min dabbah. Tidak ada satupun makhluk, bahkan yang melata sekalipun, yang disisakan sama Allah. Nengok kelakuan jomblo, nengok kelakuan suami yang jahat sama istri, nengok kelakuan istri yang jahat sama suami, nengok orang ngerusak alam, ngerusak bumi, jahat sama binatang, jahat sama orang tua, dengan segala macam fenomena hari ini ya, kita tahu sama tahu kan? Pemerintahan yang enggak tahu saya gitu loh. Pemerintahan apa? Yang enggak apa? Ya enggak tahu saya, ya Pak. Sudah tapi belum kata dia. Makanya kita harus walk the walk. Nggak, ada yang nggak paham tuh apa ayaman. Lah kok tanya saya. Dah. Kalaulah Allah mau menghukum manusia berdasarkan apa tadi? Apa yang sudah mereka kerjakan dengan tangan mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, harta mereka, pelitnya mereka, sombongnya, kurang ajarnya, disisakan tak sama Allah dunia ini? Enggak, bahkan binatang yang melata sekalipun, dabah itu artinya binatang ternak Abang Kakak. Binatang yang melata, enggak disisakan sama Allah satu makhluk pun. Berarti kita semuanya selesai. Istri-istri yang suka marahkan suami yang enggak ngasih nafkah istri, anak yang durhaka sama orang tua, menantu yang jahat sama makanya usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Ayat ini masih dilanjutkan sama Allah. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Ulang. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Ma makna walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma? Allah menangguhkannya, menundanya sampai waktu yang cuma Allah saja yang tahu. Kapan ayaman? Tak tahu. 35 buat yang baru gabung, 3545. Gampang ingat ya. Berapa? 3545. Surat 35 surat apa? Fatir. Ayat Fa'idha. Ayo. Jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basir. Allah lihat, Allah tahu, Allah detail, Allah perhatikan semuanya. Sampai masanya kata Allah, aku akan kasih nanti. Cuma kapan waktunya, seperti apa bentuknya, tidak pernah kita tahu. Maka mudah-mudahan Abang Kakak dua kata kunci sebelum nanti beliau terhormat itu lewat ya. Karena tidak lama lagi tenet gitu kan, daerah khusus istighfar. Satu saja. Iya. Yang lupakan ini 59 5 tambah yang berbahaya. Masya Allah, oh iya 5919. Orang lupa juga. Wala takunu Bahaya. kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Masya Allah. Nah, kan? Iya, jam segini emang lewat gitu. Makanya saya cepat-cepat membantikan SMK nih, tolong ya. Kalau udah lupa salah, Error. Nah, ini Abang Kakak lihat. Wala takunu, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga mereka lupa sama diri sendiri. Gimana ngomongnya? Begitu dia nimang cucu, anak siapa? Kok anak siapa? Anak kau lah. Jangan dia nggak bercanda ya. Sebelum lewat lagi teler itu. Kayaknya kita harus lanjutkan. Ayo baca. Wala takunu kalladzina nasullaha. Nasullah itu artinya melupakan Allah. Dia lupa ada hak Allah di dalam dirinya.
Kita harus sholat, kita harus beribadah, kita harus punya orientasinya akhirat, kita harus ngerti bahwasanya sholat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah, lillah dan segala macam. Lupa, fa'ansahum anfusahum. Allah bikin dia juga lupa sama. Itulah tadi error tuh. Udah tua ngaku masih muda, ya kan, gayanya serong ke kiri, putar ke kanan. Kata malaikat aku putar kawan. Tobat lah. Udah tua masih statue. Sanero. Wes tuh hero. Udahlah, apa kita kan? Apa kalau bahasanya ayat tuh bayi berkumis. Udah tua masih lucu-lucu. Maka kita nengok ya Allah lagi lucu-lucunya orang ini. Emang dikira orang kagum gitu. Orang kan mual nengoknya ya. Udah berumur, udah waktu, pakai baju ketat-ketat. Emang bagus. Enggak kayak lontong gitu. Ya kan? Ya, sadar. Ayaman tahu juga. Nggak, Ayaman kan tinggal di hutan, jadi nggak tahu. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jadi jangankan dia ngingat orang lain, sama diri sendiri jadi tidak ingat. Lupa makan, dia lupa punya istri, dia lupa punya anak, lupa dia punya Tuhan, bayangkan. Dia lupa semuanya. Maka pas dia nimang cucu tadi dia bilang apa? Anak siapa? Error. Nah, dia balik ke rumah dia tanya juga, kamu siapa ya katanya. Makanya kan kalau orang umur 40 biasanya kamu sudah punya apa gitu kalau reuni. Umur 40 apa nanya ya? Kamu sudah punya apa? Ini katanya tidak benar, ini cuma ngayal aja. Begitu umur 50 punya cucu berapa? Umur 50 tuh nanya cucu. Begitu umur 60-an dia bilang siapa kawan-kawan kita yang sudah berangkat duluan. Begitu masuk 70 80 kamu siapa? Apa dia bilang? Kamu siapa? Dia lupa Ustaz. Iya. Dia cucunya lahir tertawain. Padahal cucunya ada kakek siap-siap pindah ya. Ganti pemain. Tapi dia ketawa. Dia ketawa. Oh, alhamdulillah dapat cucu. Padahal cucunya bilang siap-siap kayak ganti pemain. Geser. Itu fakta, benar. Ah itu tadi itu nasullaha ya, coba diulang. Lafaz Qur'annya dilafazkan ya. Nasullaha. Fa ansahum anfusahum. Allah bikin dia lupa sama dirinya sendiri. Lupa nyiapkan bekal. Tadi malam saya ngomong sama kawan-kawan saya satu angkatan. Saya bilang, tidak ada orang yang peduli dengan kematian kita. Siapkanlah kematian itu sungguh-sungguh. Saya bilang, kalau tidak percaya, lihatlah kalau ada berita orang meninggal. Gimana mereka merespon ada orang meninggal? Kalimat innalillahnya copy paste. Di kuburan tuh orang masih bisa main handphone. Mana dia peduli dengan kematian kita? Sampai lupa dia sama diri sendiri. Nah, bahasa Qur'annya nasullaha fa'ansahum anfusahum. Surat 59 ayat 19. Abang kakak, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi dimulai dari Rabbi shrah li sadri, kemudian kita pindah ke Al-Baqarah 286. Dari 286 kita lompat ke 3545, ditutup dengan 59 ayat 19. Mudah-mudahan ayat-ayat ini menyemangati kita, membuat kita semakin tahu diri, kita tidak lupa. Dan Allah tutup dengan kalimat yang tajam sekali di ayat 59-19 ini, ulaika humul fasikun. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk. Allah berikan kita udah mau sakap belum kayaknya. Tidak apa-apa, hiburannya daerah khusus istighfar DKI. Apa DKI? Ya, tidak apa-apa. Memang perlu ibu apalagi akhir bulan gini ya. Coba tarik nafas. Kalau tidak bisa tarik nafas, coba tarik tunai. Apa yang mau ditarik ada ya. Insyaallah mudah-mudahan abang kakak Allah kasih kita keistiqomahan. Allah kasih kita hati yang lembut untuk bisa menerima kebenaran. Allah mudahkan kita abang kakak untuk menambah bekal-bekal kita menghadap Allah. Karena kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan tadi ya bahasanya Allah tidak siksa kita, tidak hukum kita, tidak azab kita karena dosa dan kesalahan kita. Allah juga tidak kasih kita beban yang kita tidak mampu memikulnya. Allah juga tidak kasih kita ujian seperti Allah kasih ujian orang-orang terdahulu, karena itu ujiannya berat-berat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, rasa syukur yang bertambah atas segala nikmat yang Allah berikan apapun bentuknya. Al-Fatihah. Mudah-mudahan
urusan abang, kakak, ayah, bunda hari ini dimudahkan Allah. Yang punya bisnis, punya usaha, usahanya lancar, dikasih rezeki yang banyak berkah, mudah tanpa bermaksud pada Allah. Saya doakan juga yang sedang mencari pekerjaan, ya kan, membuka pintu-pintu rezeki, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, ya. Tetap sangka baik sama Allah, husnuzon, ya. Tidak boleh putus asa, abang kakak terus semangat. Mudah-mudahan keluarganya, rumah tangganya dijaga Allah, dilindungi Allah, ya. Kasih anak cucu keturunan soleh soleha. Kita bisa dekat sama Quran setiap hari, mentadaburi 1-2 ayat, mempelajari dan mendekat-dekatkan diri kita sama apa yang Allah mau, apa yang Allah minta di dalam Al-Quran. Tetap semangat abang kakak, ayah bunda, dan istiqomah. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uung. Tolong doakan juga anak-anak saya, Pak F, Fira, Farah, Fahir, Fatih, mama saya, ibu saya, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, dan semua kita semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak abang kakak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullahu ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abang-abang sholat dulu 2 rakaat.